Ya, kita ada dekat-dekat dengan hari perayaan kemerdekaan negara kita. Tema yang kita kemukakan pagi hari ini, kita akan lihat pagi hari ini adalah dimerdekakan oleh kebenaran. Jadi, kemerdekaan bangsa kita pun, ketika bangsa kita menyadari satu kebenaran, maka bangsa kita berjuang untuk merdeka. Dan menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, jadi kemerdekaan yang kita terima adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bangsa kita. Mari kita lihat ayat yang Tuhan Yesus ucapkan sendiri. Baca sama-sama dengan saya Injil Yohanes 8 ayat yang ke-31. Sama-sama 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran akan memerdekakan kamu. Mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Mengetahui itu mengenal, kemudian dia percaya. Jadi dia mengenal kebenaran, kebenaran, satu kebenaran dia kenal, dia tahu. Kemudian dia percaya. Mengetahui itu mengetahui. Yang dimaksud dalam firman Tuhan yang kita bahas ini, dia mengenal kebenaran, dia percaya. Setelah dia percaya, dia bertindak untuk melakukan. Itu yang namanya mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang akan memerdekakan kita. Nah, kebenaran itu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 katakan, "Firman-Mu adalah kebenaran." Nah, ukuran kebenaran di dunia ini, bahasa yang seringkali kita dengar adalah relatif. Ukuran kebenaran seringkali beda-beda. Yang lain bilang itu benar, yang lain bilang itu salah. Tetapi ukuran kebenaran adalah firman Tuhan. Kalau di negara kita ada hukum, ada undang-undang. Nah, ukuran kebenaran untuk hidup dalam negara ini adalah undang-undang, aturan. Kebenaran yang dimaksud, yang kita akan lihat pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan. Jadi mengetahui kebenaran artinya mengenal, percaya, dan melakukan firman Tuhan. Merdeka itu bebas. Merdeka jadi bebas, bukan bebas untuk melakukan pelanggaran, bukan bebas untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan, tetapi kita jadi bebas, kemudian negara jadi bebas, hidup kita bebas, artinya merdeka, bebas, terlepas, tidak terikat. Nah, saudara, kita lihat banyak ikatan yang memenjarakan kita, dan Tuhan merencanakan kita dimerdekakan dari ikatan itu. Contoh ikatan kebiasaan memaki. Di sini mungkin tidak ada, tapi di sana sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup banyak, terbiasa memaki, terbiasa ngomel, itu ikatan. Tapi orang yang begitu dia tahu kebenaran, dia tahu firman, dia memberi diri, dia percaya, dan dia mulai mempraktikkan firman, hendaklah kata-katamu menjadi berkat. Oh, dia mulai pikir, oh berarti tidak boleh maki-maki orang. Oh, tidak boleh mengeluh. Tidak boleh menggerutu, ngomel. Apa-apa sedikit salah, ngomelnya salahnya 1,
ngomelnya 100. Salahnya seliter, ngomelnya sekarung. Itu terikat dia. Dan orang yang suka ngomel, suka menggerutu, suka memaki, orang yang hatinya tidak mungkin ada damai sejahtera. Yang lebih mengerikan lagi, tidak selamat. Karena tiap-tiap, Tuhan Yesus bilang, tiap-tiap ucapan yang keluar dari mulutmu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Masih mau terus maki? Masih mau terus ngomel? Kita berhenti. Kita terlepas kalau kita tahu firman, tahu kebenaran. Begitu tahu, mengenal, percaya, dan bertekad melakukan, memang tidak terlalu mudah. Tetapi bukan tidak bisa. Itu yang kita harus ingat. Nah, maka kita jadi bebas, jadi merdeka. Itu contoh-contoh lain, nanti kita akan lihat 1-2 contoh pagi hari ini. Tetapi ada orang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lain yang berdosa. Begitu dia tahu kebenaran, dia berhenti. Ketika saya tahu kebenaran, kalau dulu masih kerja di kapal, begitu kapal ada di darat, kapal ada sandar, nonton bioskop, yang lain-lain tidak usah disebut, tapi nonton bioskop. Karena hati tidak damai, jadi caranya cari ini untuk nonton. Dari jam 4 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 8, pindah bioskop lain. 8 sampai jam 10, pindah bioskop lain. 10-12, datang balik di yang pertama. Nonton yang tengah malam itu. Tengah malam itu sudah nonton orang-orang dewasa. Kalau di darat hampir tiap hari begitu. Makan, nonton, macam-macam, muter-muter di segala macam. Terikat. Terikat, tidak ada damai. Rasanya kalau di nongkrong di kapal mau mati. Kalau kapal ada di darat. Banyak kali ada orang juga sekarang ini di rumah, dia tidak betah. Kenapa? Gelisah. Dia sedang terikat, terpenjara oleh ketidaktenangan. Tapi ketika dia tahu kebenaran, dia mulai mempraktekkan kebenaran, dan dia bebas. Tidak kemana-mana, dia tenang. Coba saudara periksa hidup saudara. Kalau saudara di rumah kayak, pengen sana, pengen sana, pengen sana. Sampai di sana, habis di sana, pulang rumah gelisah lagi. Nggak tahu di mana ujungnya. Itu terikat, nggak merdeka. Kalau nggak ada ketemu teman, itu bingung, stres lah, apalah. Itu terikat. Saya mau disuruh diem di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saya tidak bingung. Nggak ada teman, saya tidak bingung. Tiada sobat yang seperti Yesus. Satu sobat saja cukup. Iya kan? Bersahabat dengan banyak orang, bagus. Tetapi kalau kita gelisah tanpa ketemu orang, itu kita mulai terikat. Senang ketemu orang, harus. Senang ketemu saudara-saudara, harus. Karena Tuhan mau kita memang sering kali ketemu. Saling menguatkan, bukan saling gosip. Nah, jangan, tidak boleh lama-lama di sini. Tuhan mau kita bebas. Ada orang yang ketika dia terikat dengan dendam dan dia jadi sakit. Ada orang sakit kanker, sakit ginjal, sakit jantung. Rupanya dia terikat dengan kebencian, terikat dengan dendam, entah dendam ke anak, entah dendam ke orang tua, entah dendam ke sesama saudara, entah dendam ke siapa. Itu bikin dia sakit. Begitu dia dengar kebenaran, saya tidak boleh mendendam. Dia minta, Tuhan ampuni saya. Dan ketika dia dilayani, didoakan, dia bebas dari dendam.
Karena dia tahu kebenaran. Ketika dia tahu kebenaran. Dan mengherankan, tahu-tahu dia sembuh. Ada banyak orang sakit karena dendam, karena kebencian, karena kepahitan hati, karena ketidakpuasan, jengkel. Kok kayak gini sih? Kok kayak gini? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Nggak usah tanya ke Tuhan sampai kapan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Terus apa? Apa? Coba yang keras. Tanpa 1000 tanya. Kita seringkali beribu-ribu tanya. Kapan? Kok kayak gini? Mengapa? Itu bikin kita tambah stres. Itu terikat. Tuhan ingin kita bebas. Tuhan ingin kita bebas. Ada damai sejahtera dalam hidup ini. Walaupun Pak Presiden sudah umumkan, dunia ada dalam keadaan yang kritis. Ada teman kirim WA ke saya, Om, asal ada makan cukup, asal ada cukup makan, sudah, tidak usah mikir macam-macam. Hati-hati untuk investasi hari-hari ini. Hati-hati, bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Hati-hati dengan pengeluaran saudara. Tapi jangan jadi pelit juga. Hati-hati dengan pengeluaran. Keluarkan yang sangat perlu. Saya tadi malam merenung. Saya tidak mikir untuk dihotbahkan ke saudara, tapi saya merenung buat diri saya sendiri. Kalau saya tidak tahu apa Tuhan yang ngomong itu, tapi tiba-tiba muncul begini kata-kata di hati saya. Kalau kamu perhatikan pekerjaan Tuhan karena kamu cinta Tuhan, maka Tuhan akan perhatikan pekerjaanmu. Kalau kita sibuk perhatikan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kita dan kita mengabaikan Tuhan karena sibuk memperhatikan pekerjaan kita, maka Tuhan biarkan kamu urus sendiri. Tapi kalau kita sibuk memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, kita juga memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memperhatikan pekerjaanmu. Saya langsung WA ke anak-anak, perhatikan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan sekedar bantu gereja, tapi pekerjaan Tuhan itu adalah keselamatan saudara dan saya diperhatikan. Amin. Yang untung siapa kalau saudara perhatikan keselamatannya sendiri dan saudara selamat? Yang untung kita, ya kan? Itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah untuk keselamatan orang. Pekerjaan Tuhan ya, kelanjutan pelayanan seperti di tempat ini. Kita perhatikan, peduli. Maka Tuhan akan peduli pekerjaan kita. Saya sudah belok. Kembali lagi, ada kemerdekaan yang Tuhan rancang. Kemerdekaan dari penyakit pun, kemerdekaan dari apapun. Ada yang orang bilang mustahil, mustahil, mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu dua saja dipegang, itu dua kebenaran saja kita pegang. Oke semua. Memang Tuhan tidak janji, begitu kita minta kesembuhan karena sakit, langsung sembuh. Tuhan tidak janji begitu. Ayub berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, kita tidak tahu. Tetapi cukup lama. Tapi Tuhan pulihkan. Ada banyak orang yang Tuhan pulihkan. Keadaan yang terpuruk. Begitu dia tahu kebenaran, dia praktekkan kebenaran, Tuhan pulihkan. Petrus yang terpenjara. Umat Tuhan tahu kebenaran, mereka doa bersama-sama. Tahu-tahu Petrus didatangi malaikat. Tepuk Petrus tangannya yang belenggu yang membelenggu tangan Petrus lepas. Kemudian Petrus dibawa keluar. Pintu gerbang terbuka sendiri. Kemerdekaan yang luar biasa terjadi. Saudara, Tuhan berkarya sampai hari ini tidak berubah.
Cuma iman kita semua yang berubah merosot searah dengan kemajuan, searah dengan kemakmuran yang sempat kita alami beberapa banyak tahun yang lalu. Belasan atau puluhan, 2, 30, 40 tahun lalu, gereja alami kemakmuran yang luar biasa. Dan itu yang banyak membuat anak-anak Tuhan termasuk pendeta hidup jadi kedagingan, hidup bermewah-mewah. Saya sampaikan begini bukan saya sakit hati karena saya di desa tidak pernah ada kesempatan bermewah-mewah, bukan. Tapi gereja terbawa juga dengan dunia ini. Sayang, terikat. Tapi melalui corona, melalui krisis yang sedang terjadi, kiranya ini kesempatan kita melihat kebenaran dan kita terbebas dari keduniawian. Kita dimerdekakan. Nah, terus kita merdeka. Bagaimana cara sampai kita alami kemerdekaan? Dua hal saya sampaikan pagi ini. Yang pertama, ketika kita mengetahui, tadi dikatakan Yohanes 8 itu, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang pertama saya sampaikan pagi ini, ketika kita mengetahui jalan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Nikodemus tahu kebenaran ini, ketika banyak orang tahu kebenaran mengenai kasih Allah yang ingin menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, ketika orang tahu kebenaran ini, maka orang bertindak untuk percaya. Dia percaya dan dia datang kepada Tuhan, dia datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diselamatkan. Ketika orang tahu kebenaran, maka dia dibebaskan dari dosa. Kita lihat ini sebentar. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ketika kita tahu kebenaran, kita yang tadinya terperangkap, terpenjara dalam dosa, terpenjara dalam jalan yang sedang menuju kebinasaan, ketika kita tahu kebenaran ini, Yohanes 16, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 17, orang percaya dan dia terbebas dari jalan yang sedang menuju kebinasaan. Dia terbebas dari kehidupan yang terikat dengan dosa. Dia datang kepada Yesus, dia datang terima Juru Selamat yang mati buat dia, diselamatkan. Cukup lama saya terikat dengan kehidupan yang gelap, berdosa, kotor. Tapi ketika saya tahu kebenaran, saya melangkah di dalamnya, Tuhan memulihkan. Dan saya tidak sangka kalau Tuhan percayakan untuk jadi hamba Tuhan. Ada satu teman saya, bukan satu, ada beberapa, 2 atau 3 teman saya lihat rohani sekali, yang cocok jadi pendeta mestinya mereka. Tapi sampai mereka mati sekarang ini, teman-teman saya itu tidak ada yang jadi pendeta. Yang berantakan ini yang dipanggil jadi. Tapi bukan Tuhan panggil tanpa pertobatan, tapi ketika seseorang memberi diri, dimerdekakan, kemudian Tuhan panggil. Nah, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, ini kebenaran yang ketika orang tahu kebenaran ini, maka dia dimerdekakan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika seseorang tahu kebenaran ini, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia selamat, maka orang mulai merenung.
Berarti ini kesempatan buat saya. Saya dengar kebenaran, saya mulai tahu mengerti kebenaran, saya harus mulai percaya, saya bertindak. Dan dia dibebaskan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, boleh baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Jawab mereka, jawab dari Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ketika seseorang tahu kebenaran ini, ketika kepala penjara dengar kebenaran bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau ada saudara yang seisi rumah, ada yang belum selamat, percayalah kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu janji Tuhan. Itu kemerdekaan. Itu kemerdekaan sejati. Ketika seseorang dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Dia dibebaskan dari dosa. Ini ada ayat yang sering kali kita dengar dibaca. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Orang yang biasa hidup dalam ketidakbenaran itu dia terikat, dia terpenjara, dia terjajah oleh ketidakbenaran, oleh dosa. Tapi ketika dia memberi diri, dia lihat kepada Yesus yang disalibkan, menggantikan dia, memikul dosanya, dia datang kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan ketika pertama kali saya menyadari saya ini orang berdosa. Saudara Tultul almarhum, dia berkali-kali kita bersaksi, dia cuma senyum-senyum, tapi dia tidak pernah melangkah datang kepada Tuhan. Satu waktu malam-malam dia cerita, dia mimpi, dia lihat satu kayu, begitu dia lihat terus ke atas, dia lihat, loh kok salib? Ada Tuhan Yesus yang tergantung di kayu itu, di salib itu. Di sana bukan ada jin seperti katanya seseorang di negara ini, tetapi di sana ada, sana ku dapat ampun dosa. Saya nyanyi itu, nangis dia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Apa? Sana ku dapat ampun dosa. Saya nyanyi itu di depan Kotultul waktu itu. Dia nangis. Itu yang membawa dia, mendorong dia. Tiba-tiba dia muncul ibadah. Dan mulai hari itu, dia tidak mau. Kalau memang tidak ada halangan sungguh, dia tidak mau. Tidak ibadah. Apalagi waktu perjamuan kudus, dia berjuang. Biar dia ada di luar kota, dia berjuang pulang. Untuk datang ibadah perjamuan kudus. Itu luar biasa. Dia dimerdekakan. Dia bilang, hidup saya ini hidup dengan kekerasan, mengancam orang sana sini. Dia terikat. Terikat dengan dosa apapun. Datang sama Tuhan hari ini, kita dijanjikan kemerdekaan. Amin. Ketika ingat, dia tanggung dosaku. Dia mati, dia menanggung dosaku dalam tubuhnya di atas kayu salib. Tidak ada jin di sana, tetapi di sana ada pemberesan dosa manusia kepada siapa yang datang kepada Yesus, kepada salib itu. Bukan kita menyembah salib seperti yang disebar-sebarkan oleh siapa-siapa, tetapi kita
melihat karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus di salib itu. Ketika orang tahu kebenaran ini, dia dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa. Dan dia mulai jadi hamba kepada kebenaran. Tunduk kepada kebenaran. Anak Tuhan, anggota gereja, kalau dia sungguh-sungguh lihat kebenaran ini, dia datang ke Tuhan, dia dimerdekakan. Kalau pendeta bicara kebenaran, tapi masih sengaja melakukan yang tidak benar, itu kemunafikan. Dan dia, orang itu sementara terikat. Jadi anggota gereja, pendeta, masih banyak yang cukup terikat, tidak merdeka. Tapi bicara kemerdekaan luar biasa. Kita ingin kita merdeka sungguh, baru kita menceritakan kemerdekaan itu kepada orang lain. Kalau bangsa kita cerita ke negara-negara lain yang sedang dijajah, ayo kamu harus begini dan begini dan begini supaya merdeka. Dia bilang kamu sendiri belum merdeka. Kedua, mengetahui pemeliharaan Allah. Kita dimerdekakan. Kita lihat merdeka dari apa? Injil Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, baca sama-sama. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu ganti Bapakku. 1, 2, 3. Bapakku yang di sorga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Siapa yang lebih tahu? Bapak di sorga atau suami? Bapak di sorga atau istri? Bapak di sorga atau orang tua? Bapak di sorga atau anak? Itu sebabnya Tuhan bilang jangan khawatir. Kalau kita tahu bahwa Bapa di sorga tahu kita perlu makan, minum, pakai, dan hal-hal lain, siapa yang mampu beri? Orang tua terbatas, anak terbatas, tetangga lebih terbatas, saudara terbatas, dan belum tentu peduli. Tapi Bapa di sorga tahu kita perlu. Maka ini yang mendorong kita, membawa kita untuk lepas atau merdeka, dimerdekakan dari kekhawatiran. Tidak khawatir. Sudah kosong itu beras pun untuk besok, sekarang ada. Maksudnya bukan saya. Misalnya, sudah kosong pun untuk beras untuk besok, sudah tidak ada uang untuk bayar BPJS besok atau apa. Tapi sore kita belum tahu Tuhan bikin apa. Besok pagi kita belum tahu Tuhan bikin apa. Tetapi kalau kita sudah menang dari kekhawatiran, dimerdekakan dari kekhawatiran, kita mulai, karena kita ingat kebenaran ini. Ayat 32. Bapakku yang di sorga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Amin. Itu sebabnya dengan yakin kita bisa angkat tangan dan kita mulai menyanyi. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan. Karena dia tahu, karena dia peduli, karena dia yang peliharaku. Dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi dia. Woi, luar biasa. Tapi seringkali kita cuma ingat Allah luar biasa, Allahku luar biasa. Begitu persoalanku juga luar biasa. Aku ini biasa-biasa saja, memang karena aku tidak pernah berubah dan pernah terlepas. Akhirnya kita, ya Allahku memang luar biasa,
Tapi persoalanku ini juga luar biasa. Sama luar biasanya dengan Allah. Terus aku sudah tidak ada harapan. Aku yang biasa-biasa saja menghadapi persoalan luar biasa. Sementara aku sudah kurang percaya bahwa Allah yang luar biasa itu lebih luar biasa dari persoalan yang luar biasa. Boleh taruh di Facebook itu Pak Licuan. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. 1 Petrus 5 ayat 7. Minggu lalu kita bahas. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya berulang-ulang kali katakan. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir. Tapi rupanya kita masih khawatir. Tuhan bilang, karena sudah bilang jangan kamu masih khawatir. Sekarang saya kasih kesempatan. Serahkan. Sini. Tuhan buka tangan. Tangannya terbuka, menunggulah. Tuhan buka tangan. Serahkan sini khawatirnya. Kita datang. Nih Tuhan. Begitu kita datang, jangan ambil lagi. Bawa pulang. Datang serahkan. Karena Dia yang mempedulikan kita. Dia yang memelihara. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Mungkin saya ambil kesempatan baca. Kalau ada yang ketemu boleh bacakan. Tapi Ibrani 13 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, apa? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Begitu kita tahu kebenaran ini, maka kita merdeka dari kekhawatiran, kita merdeka dari rasa takut. Orang kalau sedang khawatir dan sedang ketakutan, dia bisa bertindak macam-macam yang salah. Mengetahui kebenaran akan alami kemerdekaan atau kebebasan. Kebenaran yang mana? Mengetahui kebenaran bahwa mengetahui jalan keselamatan. Kita mengetahui jalan keselamatan. Maka kita alami kemerdekaan dari dosa. Kita alami kemerdekaan atau bebas dari hukuman kekal. Tetapi saya kemukakan tadi, ketika kita mengetahui kebenaran, ada banyak kemerdekaan yang kita alami. Ada yang sakit, saudara, ketika saudara tahu kebenaran, dia menanggung dosaku di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ada orang yang cuma nyanyi sedikit, darahnya amat kuasa. Tahu-tahu dia alami kesembuhan. Karena dia dibebaskan dari dosa, maka selanjutnya dia alami kesembuhan. Izinkan Tuhan memerdekakan kita dengan cara Tuhan beri kebenaran. Tuhan beri kebenaran, kita lihat, mengerti, percaya, dan bertindak dalam kebenaran itu. Kita alami kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa saja. Mungkin ada juga kemerdekaan dari penyakit, dari kekhawatiran, dari utang. Kalau karena keadaan yang salah kita bertindak. Tetapi kita lihat Tuhan buka jalan. Yang kedua, mengetahui pemeliharaan Allah. Kebenaran bahwa Allah memelihara kita. Kita akan merdeka, bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Seperti yang kita sudah lihat tadi. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdiri, siapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus.
Saya undang Bapak Andreas dan Bapak Agus untuk datang ke depan. Tuhan ingin kita alami kemerdekaan. Kita tundukkan kepala, siapkan hati saudara untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu. Sekarang Engkau berikan kami kesempatan di hari ini untuk kembali berhadapan dengan perjamuan kudus. Kami berhadapan dengan tubuh dan darah Kristus yang diserahkan untuk pengampunan dosa kami dan pemulihan hidup kami. Kiranya firman yang kami dengar tertanam di hati kami, dan kami percaya, kami bertindak sesuai dengan kebenaran, dan kami alami kemerdekaan. Kemerdekaan dari penyakit, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari segala macam yang mengikat kami, kebiasaan-kebiasaan berdosa yang mengikat kami. Ada banyak kebiasaan yang mengikat kami sehingga kami bukan orang yang merdeka, tetapi Engkau merencanakan, merancang untuk memerdekakan kami oleh kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau sebentar kami akan ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Seberapa kami yang alami pengampunan-Mu Tuhan, dengan penuh penghargaan dan hormat, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami minum dari makan roti sebagai tubuh-Mu yang dihancurkan karena kami, dan kami minum dari cawan, yaitu darah-Mu yang dicurahkan untuk kami. Angkat tangan dengan iman. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadi